Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita tetap doakan pemuda al-mujahidah para Islam Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon yang sama-sama kita hormati Syekhuna Sahibul Majlis Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Semoga beliau semua selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, dan para masyayikh hadirin wal hadirat dimanapun berada. Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, menjalankan ibadah suci, ibadah bulan suci Ramadan ini, yaitu puasa. Alhamdulillah, di hari ke-13 Majelis Dakwah Hamzah Nuri 2 berlangsung, yang mana majelis kita ini yang selalu kita dengar dari Sahibul Majlis. Majelis dakwah kita ini adalah majelis islahul qulub. Ya. Majelis untuk memperbaiki, mengobati hati. Kenapa? Karena islahul qulub itu adalah tuntutan yang sangat tinggi, sangat mulia, tujuan yang sangat mulia. Kata ulama, inna islahal qulubi minal matalibil aliyah wal maqasidis samiyah wa umniyah azimah. Kenapa dia tuntutan yang utama, tuntutan yang mulia, tujuan yang mulia? Karena keadaan kita, ahwal kita tidak bisa bagus kecuali hati itu bagus. La tasluhul ahwal illa biha biiznillah. Alhamdulillah, kita berada di majelis yang mulia ini, Majelis Hamzah Nuri 2, yang disebut oleh beliau juga untuk penyebaran tarekat Hizib Nahdlatul Wathon.
Pada kesempatan singkat selaku muqaddimah, memang di dalam wasiat guru besar kita dianjurkan untuk menjaga hati, mensucikan hati. Mudah-mudahan dengan kita menaikkan ibadah puasa Ramadan, ya hati kita bersih, ya suci dari dosa dan noda. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quranul Karim dengan 11 sumpah yang berturut-turut yang disumpahkan di surat Asy-Syams, ya, dari wasyamsi wa duhaha sampai wa nafsin wa ma sawwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu ada 11 sumpah berturut-turut yang tidak terdapat di tempat yang lain. Yang mana menunjukkan adalah anna falahal ibad manutun bitazkiyati nufusihim. Keberuntungan manusia di dunia maupun di akhirat manutun bitazkiyati nufusihim, tergantung bersih hati mereka. Wa anna khaybatahum wa khasaratahum manutun bitadzkiyati nufusihim. Dan kecelakaan mereka dan kerugian mereka tergantung jelek, kotor hati mereka. Alhamdulillah, kita bersama-sama berusaha untuk mentazkiyah hati kita. Oleh karena itu, pada ayat tadi, yang walaupun saya tidak baca karena panjang, ya, yang singkat yang saya baca yaitu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada disebut at-tazkiyah wa tadsiyah. Nah, ini apa itu tazkiyah, apa itu tadsiyah? Dan amal-amal apa yang dapat mentazkiyah dan mentadsiyah hati seseorang. Pada ayat tadi, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi mengotorinya dengan dosa, mengotorinya dengan pekerjaan maksiat, mensucikannya dengan ketaatan dan akhlak-akhlak yang mulia. Di dalam doa Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Di dalam sujudnya Rasulullah SAW juga beliau mengajarkan doa, Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah
jiwaku ketakwaannya dan sucikan dia, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menjaga kita daripada perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan dosa, agar hati kita tetap bersih. Sebab apa? Sebab hati itu mahallu nazrir Rabbi, mahallu nazrir Rahman, mahallu nazrillahi azza wa jalla. Dan juga solahul qulub, solahul jawarih bisolahil qulub. Ya, bagusnya jawarih kita ini dengan solahnya, dengan bagusnya hati kita masing-masing. Inna fil jasadi mudghah iza saluhal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh ala wa iyal qalb. Hadirin rahimakumullah, at-tazkiyah artinya at-tanmiyatu wal islah. Ya, tanmiyah, memperbaiki, dan tanmiyah itu artinya sebenarnya menggemukkan. Oleh karena itu di dalam ungkapan bahasa Arab, zakaz zar'u iza nama wa salaha wa balagha kamal. Ya. Jadi tazkiyatun nafsi, tanmiyatuha wa tanqiyatuha wa islahuha. Mentazkiyah jiwa itu adalah mensucikannya, memperbaikinya. Tentunya dengan apa? Bi tauhidillahi azza wa jalla wa ta'atihi, dengan menanamkan akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu taat dengan pekerjaan tadi. Pertama, tauhid. Yang kedua, dengan menunaikan kewajiban kita al-faraid, diada'il faraid. Yang ketiga, dengan memperbanyak sunnah, yaitu tilawatil Quran, salawat, istighfar, dan lain sebagainya. Itu akan dapat mentazkiyah hati kita menurut ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, at-tadasiyah, itu adalah tahkir wa tasghir. Tadasiyah adalah tahkir, menjadikan dia itu hina, menjadikan dia kecil, ya, tidak ada gunanya, tidak bisa dipandang menurut agama. Walaupun orangnya hebat, tetapi hatinya tidak bagus, itu tidak dipandang menurut agama. Oleh karena itu, pan-nafsu tasiru haqirah dani'ah. Dengan sebab apa? Karena dia melakukan perbuatan dosa. Ya, dani'ah bimaksiatillah. Karena mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam kita setiap malam, setiap datang maghrib, bulan puasa ini kita dipanggil. Malaikat memanggil atau yunadi, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyas syarri aqsir. Hadir rahimakumullah, itulah dua hal yang dapat, yang satu adalah untuk menyelamatkan kita, yang satu untuk menghina. Yang namanya tadasiyah itu, kalau dia melakukan dosa dia tadasiyah. Kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan taat, dia itu tazkiyatun nafsi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Justru haruslah menjaga hati
mengikhlaskannya ke Rabbul Izzati karena ia raja sejati bagi seluruh anggota insan. Itu pesan guru besar kita. Wahai anakku, sucikan hatimu. Dalam hatimu lah rahasiamu. Rahasia hatimu pada dirimu. Karena itu hatimu. Hatimu. Teguhkan hatimu kepada Tuhan. Hidupkan takwa. Hidupkan iman. Janganlah nakku takut bayangan dan kadal pesek di tepi jalan. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita membaca di kitab sudah disebut asbabul falah, ya, asbabul falah, sebab-sebab keberuntungan seorang hamba, ya. Asbabul falah itu pertama at-taubah ilallah minaz zunub, bertobat kepada Allah dari segala dosa. Wal iman billah wal amalis salih, beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh. Fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin. Itu ayat. Yang kedua, asbabul falah itu mulazamatu zikrillah. Tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Tuhan setiap saat. Mulazamatu zikrillah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang ketiga adalah menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji dan menjauhkannya dengan dari sifat-sifat tercela. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang keempat adalah infaqul mal fi taatillah wal ibtiad anis suhi. Ya. Menginfakkan harta, sebagian harta di jalan Allah dan menjauhkan diri dari sifat kikir, sifat pelit. Allah berfirman, wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Qad aflaha man zakkaha qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Itulah sebab-sebab keberuntungan. Mudah-mudahan kita semua sebagai warga Nahdlatul Watan, sebagai murid waliullah, auliaullah, guru besar kita, sebagai pengikut orang-orang saleh, kita mendapat keberuntungan dunia wal akhirah. Tentunya dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa dekat mengiring terus, ya, dunia akhirat, mengiring guru besar kita Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan masuk dalam doa beliau, masuk surga di ghairi hisab. Demikian sebuah mukaddimah pengajian yang saya dapat sampaikan. Atas segala kekurangannya dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.